أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta daurah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan memasuki materi terakhir dalam pembahasan ilmu shorof, yaitu materi ke-18. Materi ke-18 pertama akan kita bahas tentang i'lalun, yaitu i'lal. Yang dimaksud dengan i'lal dalam ilmu shorof adalah membuang huruf, mengganti huruf, atau memberi sukun huruf. 1. Membuang huruf. Ada huruf yang dibuang, contohnya yarithu, asluhu yaurithu. Jadi kata yarisu ini asalnya dibaca yaurithu karena disesuaikan dengan wazan yaf'ilu. Pada contoh ini huruf wawunya dibuang. Contoh 2, yajidu, asluhu yaujidu. Yajidu asalnya dibaca yaujidu karena sewajan dengan yaf'ilu. Contoh 3, ya'idu, asluhu yau'idu, asalnya yau'idu, sewajan dengan yaf'ilu. Ini yang pertama. Jadi i'lal itu membuang huruf. Yang kedua, i'lal itu mengganti huruf. Ada huruf yang diganti. Contoh qala, asluhu qawala. Qala, di sana ada alif setelah huruf qaf, asalnya wawu. Jadi alif ini mengganti wawu. Wawu mengganti atau wawu digantikan oleh alif. Nama, asluhu nawama. Soma, asluhu asalnya sawama. Qoma, asluhu qawama. Yang ketiga, i'lal itu adalah memberi sukun. Contoh yamshi, asluhu yamshiyu. Kalimat yamsi asalnya yamsiyu karena sewajan dengan yaf'ilu. Yajri, asluhu yajriyu, asalnya yajriyu, sewajan dengan yaf'ilu. Yarmi, asluhu yarmiyu, sewajan dengan yaf'ilu. Yarqi, asluhu yarqiyu, sewajan dengan yaf'ilu. Kemudian ini rinciannya, macam-macam i'lal seperti yang tadi dijelaskan. Yang pertama adalah i'lal itu membuang huruf. Contoh huruf-huruf yang dibuang adalah 1, alif. Sebelum dibuang dibacanya khof. Khof, fa-nya disukun ya. Setelah dibuang, alifnya dibuang menjadi khof. Kemudian huruf yang dibuangnya wawu, asalnya sebelum dibuang qum, setelah dibuang menjadi qum. Yang dibuangnya adalah ya, sebelum dibuang bi', setelah dibuang bi'. Yang kedua, i'lal itu adalah mengganti huruf. Kita lihat bagian yang kiri dulu. Huruf wawu diganti oleh alif. Contoh sebelum dibuang da'awa. Sebelum diganti maksudnya. Sebelum diganti da'awa, setelah diganti da'a.
da'awa sewajan dengan fa'ala. Maka wawu diganti oleh alif menjadi da'a. Wawu diganti oleh hamzah sebelum diganti qawilun, setelah diganti qailun. Wawu diganti oleh iya sebelum diganti miuzanun, setelah diganti mizanun. Wawu diganti oleh ta sebelum diganti iutafaqo, setelah diganti ittafaqo. Kemudian huruf yang diganti, ya, maksudnya ini yang diganti. Ya diganti oleh alif. Contoh sebelum diganti baya'a, setelah diganti menjadi ba'a. Ya diganti oleh hamzah sebelum diganti bayi'un, setelah diganti ba'i'un. Ya diganti oleh wawu sebelum diganti syarya, setelah diganti syarwa. Ya diganti oleh ta sebelum diganti itasaro, setelah diganti menjadi ittasaro. Yang ketiga, bahwa iklal itu adalah memberikan sukun. Huruf yang disukunnya 1 wawu, 2 ya, 3 alif. Ini kembali kepada huruf illat. Contoh sebelum disukun yakwumu, karena sewajan dengan yaqulu. Setelah disukun yaqumu. Huruf yang disukun ya sebelum disukun yabjinu, setelah disukun yabinu. Huruf yang disukun aqwama, setelah disukun aqoma. Itulah penjelasan tentang macam-macam iklal. Kita praktek di antara contoh iklal dalam Al-Quran. Ini kita ambil surat Toha. Yang pertama, litasqo adalah termasuk iklal bitaskin, yaitu iklal yang diberi sukun. Asalnya litasqoya, ya-nya diberi sukun, ya, diganti oleh alif, diberi sukun menjadi litasqo. Yakhsha juga sama, iklal yang diberi sukun, asalnya yakhshayu. Kemudian istawa, asalnya istawaya. Ini iklal bitaskin yang diberi sukun. Ayat ke-7, wa akhfa, asalnya akhfaya menjadi akhfa, iklal yang diberi sukun. Ayat ke-10, idro'a, ro'a, asalnya ro'aya. Ini juga iklal yang diberi sukun. Kemudian ajidu, ini ada yang dibuang, asalnya adalah aujidu. Huruf yang dibuang wawu menjadi ajidu. Ayat ke-11, ata, asalnya ataya. Ini iklal yang diberi sukun. Itulah praktek memahami iklal di dalam Al-Quran. Berikutnya masih berkaitan dengan hukum isim dan fi'il adalah ibdal. Yang dimaksud dengan ibdal, menghilangkan huruf atau membuang huruf dan menyimpan huruf lain pada tempatnya. Banyak kaidah ibdal sebetulnya. Ini hanya contoh saja. Misalnya huruf wawu diganti oleh hamzah pada kalimat du'awun. Du'awun itu asalnya. Asluhu itu asalnya du'awun, kemudian wawunya diganti oleh hamzah menjadi du'aun. Kemudian
wawu dan ya diganti oleh hamzah. Contoh qailun di sana ada hamzah. Asluhu asalnya adalah qawilun. Wawu diganti oleh hamzah. Qawilun menjadi qailun. Kemudian iya diganti oleh hamzah. Contoh kalimatnya bai'un. Asluhu bayi'un. Bayi'un itu yang asal. Kemudian iyanya diganti oleh hamzah menjadi bai'un. Yang terakhir adalah idgham. Yang dimaksud idgham di dalam ilmu shorof adalah memasukkan satu huruf kepada huruf lain yang sejenis sehingga kedua huruf itu menjadi satu huruf yang ditasydid. Contohnya madda yamuddu muddan, farra yafirru farron, adda ya'addu addan. Asalnya kalimat tersebut adalah madada, madda asalnya madada, yamuddu asalnya yamdudu, maddan asalnya maddan, farro asalnya faroro, yafirru asalnya yafriru, farron asalnya farron, addo asalnya addodo, ya'addu asalnya ya'didu, addon asalnya addon. Hukum dua huruf pada idgham. Huruf yang pertama dibaca sukun, sedangkan huruf yang kedua berharokat tanpa ada pemisah di antara keduanya. Idgham terjadi pada dua huruf yang sejenis dan pada dua huruf yang saling berdekatan makhrajnya, tempat keluarnya huruf. Contoh idgham yang sejenis, dhalla asalnya dhalala, marro asalnya maroro, syarro asalnya syaroro, qarro asalnya qaroro, rodda asalnya rodada, manna asalnya manana, sarro asalnya saroro. Contoh idgham pada huruf yang saling berdekatan makhraj, immaha asluhu inmaha, ala wazni wazannya infa'ala, idda'a asluhu idta'a, ala wazni ifta'ala. Kemudian kita lihat beberapa contoh kalimat idgham. Ini bentuknya bentuk fi'il yang ada di dalam Al-Quran. Saya bacakan satu persatu. Bassa asalnya basasa, artinya menyebarkan. Tabba asalnya tababa, celaka. Talla asalnya talala, membaringkan. Tamma asalnya tamama, menyempurnakan. Hajja asalnya hajaja, berhaji. Haffa asalnya hafafa, mengelilingi. Haqqa asalnya haqqaqa, benar. Halla asalnya halala, melepaskan. Kharra asalnya kharara, tunduk. Khaffa asalnya khafafa, ringan. Kemudian dhalla asalnya dhalala, sesat. Zalla asalnya zolala, menjadi. Dhanna asalnya dhonana, mengira. Adda asalnya adada, menghitung. Azza asalnya azaza, mengalahkan. Gorro asalnya gororo, tertipu. Golla asalnya golala, khianat. Farro asalnya faroro, lari. Qodda asalnya qodada, mencari. Dan qosso asalnya qososo, mengkisahkan. Nah, itulah hukum-hukum yang berkaitan dengan isim dan fi'il, yaitu ada i'lal,
kemudian ibdal, dan idgham. Sekian untuk materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-18. Alhamdulillah, untuk pekan yang pertama ini kita sudah menyelesaikan beberapa pembahasan materi yang berkaitan dengan ilmu shorof. Sebagai penutup, ingin saya tekankan bahwa ilmu shorof yang sedang kita pelajari harus memperbanyak penguasaan terhadap wazan-wazan, yaitu pola-pola kata di dalam bahasa Arab. Karena dengan menguasai berbagai wazan, ini akan sangat membantu untuk memahami karakteristik setiap kosakata yang ada di dalam bahasa Arab. Sekian saja yang bisa disampaikan. Kita semua berharap mudah-mudahan ilmu yang sudah dipelajari menjadi ilman nafi'an, menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.